Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Setelah dikabarkan menghilang selama lebih dari 2 pekan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming akhirnya muncul secara perdana dalam sebuah acara yang cukup spesial, yakni hari ini peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ke-79 yang dilaksanakan di Monas, Jakarta. Gibran itu muncul bersama dengan rombongan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini adalah kemunculan perdana dari Gibran setelah setidaknya itu sejak tanggal 16 September lalu dia tidak terlihat di ruang publik. Lapor upacara hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Siap! Kehadiran Gibran ini mendapat banyak perhatian dan kemudian ini juga dia kembali menjadi perhatian para hadirin ketika dalam pidatonya, pidato untuk sambutan pada HUT ke-79 TNI itu Presiden Jokowi menyapa mereka yang hadir. Dan pada saat itulah Presiden Jokowi kemudian menyapa Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kemudian dilanjutkan dengan menyapa Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, beserta Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kelihatan sekali di sini pidatonya dia bukan lagi menyebut sebagai putranya, tapi secara formal dia menyebut sebagai wakil presiden terpilih ya. Ini memang Gibran ini dalam beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan. Jadi kalau netizen menggunakan ini ya Gibran sudah ditemukan gitu di lapangan Monas ya. Karena kan sebelumnya juga sempat muncul itu poster di media-media sosial yang menyebutkan bahwa Gibran itu hilang, itu disebutnya missing person gitu, dilengkapi dengan foto Gibran dengan ciri-cirinya dan kemudian diharapkan kalau ada yang menemukan bisa melaporkan ke warga Indonesia dan juga kepolisian. Ini memang tidak terlampau mengherankan kalau kemudian para netizen itu ini sebenarnya semacam olok-olok gitu ya, karena Gibran memang sejak munculnya kasus Fafa itu dia belakang tiba-tiba menghilang dari sorotan publik, bahkan juga dia tidak muncul di media sosialnya, padahal kan dia ini termasuk salah satu pejabat yang sangat aktif di media sosial begitu.
Nah, ini setidaknya netizen mencermati bahwa Gibran itu terakhir kali muncul di depan publik itu ketika dia nonton konser Bruno Mars ya. Itu dia menonton bersama istrinya Sylvie Ananda. Ini konsernya berlangsung di Jakarta International Stadium. Waktu itu sempat muncul kehebohan karena ada seorang istri pengusaha itu yang sempat viral di media sosial karena dia mengunggah fotonya menonton Bruno Mars itu dikawal dengan polisi dan katanya dia mendapat tiket gratis. Pada waktu itu waktu pulangnya dia itu sempat dalam satu lift dengan Gibran dan diunggah di media sosialnya. Orang bertanya-tanya apakah ini rombongan dari Gibran karena kok sangat spesial karena mendapat pengawalan dari polisi, mobil pengawal polisi dan juga nonton Bruno Mars dengan tiket yang gratis gitu. Oke, itu terakhir kali Gibran muncul di muka publik dan kelihatan sekali memang Gibran itu menghindari sorotan publik setelah munculnya kasus Fufu Fafa dan ini kelihatannya dia tidak ingin terjadi lagi terulang seperti ketika dia belusukan di Solo pada tanggal 10 September, yakni pada waktu itu dia belusukan di Pasar Laweyan dan ditanya oleh wartawan soal akun Fufu Fafa itu. Dan pada waktu itu dia kan menyatakan bahwa dipersilakan wartawan untuk menanyakan ke pemilik akunnya, jangan tanya kepada dia gitu ya. Jadi dia menolak untuk menjawab apakah betul akun Fufu Fafa itu dimiliki oleh Gibran Rakabuming. Nah soal ini memang menjadi sorotan publik dan publik sekarang ini sampai pada satu kesimpulan bahwa ya Fufu Fafa itu adalah Gibran. Bahkan orang seperti Profesor Jimli Asidiki yang dikenal sebagai pembela Gibran yang menyatakan bahwa waktu itu dia harus mengajak publik untuk melupakan akun Fufafa karena itu terjadi sudah 10 tahun yang lalu, yang tadinya dia juga menyatakan masih ragu-ragu apakah itu betul akun itu milik Gibran atau bukan. Belakangan dia mulai meyakini bahwa kelihatannya benar itu akun itu milik Gibran Rakabuming, tapi dia tetap pada posisinya bahwa ya seharusnya itu dilupakan lah karena itu pada waktu itu terjadi dalam posisi bukan Gibran sebagai wakil presiden tapi Gibran pada waktu itu kalau 10 tahun yang lalu berarti dia masih belum menjadi wali kota ya karena dia kan terpilih menjadi wali kota itu pada tahun 2020. Nah, soal ini memang akibat unggahan-unggahan akun Fufafa yang kemudian dibongkar oleh netizen itu banyak sekali tuntutan. Harusnya pelantikan Gibran sebagai wakil presiden itu dibatalkan karena kalau dari sisi konstitusi ini karena dia telah melakukan perbuatan yang tercela karena pernyataan-pernyataan atau cuitan-cuitan atau unggahan tepatnya di Kaskus, di akun Fufawa di Kaskus itu ya ini tidak pantas lah dilakukan orang meskipun dia bukan seorang wakil presiden terpilih. Tapi tetap saja ucapan-ucapan itu tidak pantas dan apalagi kemudian dia terpilih menjadi wakil presiden. Sementara keberatan lain itu dari sisi soal kesehatan mental ini dianggap ya Gibran tidak cukup sehat secara kesehatan mentalnya. Bahkan ada yang menyebutnya ini menderita penyakit mental dan sebagainya begitu ya. Dan karena itu ya dia tidak boleh dilantik sebagai wakil presiden. Tuntutan itu belakangan ini bermunculan dan tampaknya itu yang dihindari oleh Gibran. Kenapa kemudian dia menghilang begitu saja dari sorotan publik. Yang terbaru kan beberapa hari yang lalu kalau nggak salah sekitar tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober ada seorang netizen yang tinggal di Jepang, dia mengaku bahwa dia bertemu dengan Fufu Fafa ya. Waktu itu dia tidak menyebutnya sebagai Gibran, dia bertemu dengan Fufu Fafa di kawasan pertokoan Ginza di Tokyo, Jepang. Dan ini kemudian jadi heboh sekali di media sosial. Dan banyak yang berduga-duga kemungkinan ini Gibran merayakan ulang tahunnya di Jepang ya karena tanggal 1 Oktober itu kemarin itu adalah hari ulang tahun Gibran dan usianya itu tepat 37 tahun. Gibran dan Ibu Iriana ini sama ya, hari ulang tahunnya tanggal 1 Oktober. Kalau Gibran itu lahir 1 Oktober 1987, sementara kalau Ibu Iriana itu lahir pada tanggal 1 Oktober 1963. Nah, bersamaan dengan ulang tahunnya Gibran dan Ibu Iriana itu sejumlah aktivis kemarin berkumpul di Jakarta antara ini dihadiri oleh Said Didu, Abraham Samad,
Din Samsudin, Refli Harun. Ini acara yang diinisiasi oleh Ketua Partai Negoro Faisal Assegaf dengan judul waktu itu topiknya Adili Jokowi. Sementara Ibu Iriana dan Gibran sendiri tidak terlihat merayakan ulang tahunnya karena memang kita tidak tahu apakah itu dirayakan atau tidak karena memang Gibran tidak muncul di publik itu sudah cukup lama. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ini tampaknya Gibran juga tidak terbiasa merayakan ulang tahunnya. Beberapa tahun yang lalu misalnya ketika ditanya oleh wartawan apakah dia tidak merayakan ulang tahun, dia menyatakan rasanya sudah nggak pantas lah, kata dia udah usia seperti dia kemudian masih merayakan ulang tahunnya. Nah, kembali lagi kan kalau tadi dengan kemunculan Gibran itu. Jadi artinya sekarang spekulasi bahwa Gibran itu menghilang itu dan seperti apa kondisinya sekarang mulai terjawab. Dan kalau kita lihat ini video-videonya yang muncul tadi di acara di HUT TNI itu memang kelihatan. Nih, coba kita lihat ya ketika dia berjalan tuh wajahnya juga seperti kosong begitu ya dan tidak ada ekspresi. Seperti dia memandang jauh dan dia tidak ada berada di situ gitu, menerawang jauh. Nah, ini coba kita lihat nih wajahnya ya. Wajah Gibran ini kelihatan sekali kalau dia seperti mengalami kelelahan atau tekanan batin yang cukup berat karena dari wajahnya yang tanpa ekspresi, kemudian juga kita lihat itu ya di lingkaran matanya itu, di kantong matanya itu sangat tebal. Itu kan biasanya orang yang kantong matanya tebal itu biasanya dia kurang istirahat, kurang tidur karena beban yang cukup berat. Itu terlihat sekali di wajah Gibran. Tentu saja dengan situasi sekarang ini Gibran mengalami tekanan psikis yang cukup berat ya karena kendati dia bersama Prabowo itu memenangkan Pilpres 2024 dan dia kemudian terpilih menjadi wakil presiden, tetapi kan situasinya saat ini banyak sekali berbagai kalangan yang menginginkan agar pelantikan Gibran itu dibatalkan. Ya tadi alasannya karena skandal Fufu Papa yang muncul itu dan saya kira mungkin ini tidak pernah diduga oleh baik Pak Jokowi maupun Gibran bahwa segala jerih payah mereka itu melalui berbagai rekayasa pada Pilpres kemarin dan kemudian berhasil kan memenangkan Pilpres dan mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden terpilih ini bakal menghadapi sandungan seperti sekarang ini, yakni skandal Fufu Fafa. Jadi wajar kalau kemudian kita lihat tampak sekali wajah Gibran itu sangat lelah itu di situ dan tadi sekali lagi kita lihat tuh ekspresinya itu seperti dia meskipun fisiknya hadir di situ, tapi kelihatannya pikirannya melayang kemana-mana gitu. Jadi pertanyaan buat kita kemana selama ini Gibran selama menghilang, periode menghilang itu setidaknya kalau kita hitung mulai dari tanggal 16 setelah dia menonton konser Bruno Mars 16 September sampai sekarang ini tanggal 5 Oktober itu kan sekitar 20 harian Gibran itu menghilang dari sorotan publik. Dia kemana saja begitu? Apakah dia memang betul sempat juga pergi ke luar negeri ke Tokyo dan kemudian dia sekarang ini pulang ke Indonesia untuk menghadiri HUT TNI ke-79 dan kelihatannya dia mungkin tidak harus hadir karena sebelumnya ini kan pada tanggal 1 Oktober kemarin ketika berlangsung pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 Gibran itu tidak muncul. Pada waktu itu Presiden Jokowi hadir, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir, Presiden terpilih Prabowo juga hadir. Bahkan para wakil presiden yang sudah pendahulunya Gibran seperti Pak Tri Sutrisno, Pak Yusuf Kalla, dan juga Pak Budiono itu hadir. Tapi Gibran tidak hadir di situ dan alasannya waktu itu Sekjen DPR menyatakan bahwa layout dari panggung untuk tempat duduknya para pejabat tinggi negara itu desainnya sekarang ini layoutnya sekarang itu berbeda jadi tidak tersedia untuk wakil presiden terpilih. Ini kan kelihatan alasan yang dicari-cari oleh DPR saja untuk menutupi ketidakhadiran Gibran. Nah kalau kali ini Gibran tidak muncul ini ada berarti setidaknya sudah dua momen penting yang terjadi menjelang tanggal 20 yakni pertama kemarin pelantikan anggota DPR dan kemudian sekarang ini hari ulang tahun TNI. Karena itulah kemudian Gibran muncul di publik dan please ya para netizen jangan bikin lagi poster orang hilang karena Gibran sudah ditemukan di lapangan Monas. Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.